Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Sayyidina al-Imam Yusuf an-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Al-babu thalith, bab yang ketiga, fi sifati libasi Rasulillah, di dalam menerangkan sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa firashihi, dan lamaknya Rasul, wal silahihi, dan senjatanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fihi sittatu fusul, dan yaitu di dalam bab yang nomor 3 ini adapun 6 banyak-banyak pasal. Jadi bab yang ketiga ini menerangkan tentang baju, macam-macam baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga firash, lamak atau lemek, karpet, kemudian silah, senjatanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di bab yang ketiga ini terdiri daripada sittah fusul, 6 pasal. Kita masuk ke pasal yang pertama, al-faslul awal fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang pertama di dalam menerangkan sifat libasihi. Jadi bentuk atau gaya libasihi, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qamisin, nyatanya dari gamis, wa izarin, dan sarung, wa ridain, dan selendang, wa qalansuatin, dan peci, wa imamatin, dan serban, wa nahwiha, dan upamanya itu gamis, wa izar, wa rida, qalansu, wal imamah, sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi syifa. Berkata siapa? Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi syifa. Al-Qadhi Iyad ini salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Beliau dijuluki Al-Qadhi fil hadis. Al-Qadhi fil hadis. Jadi idza utliqa al-Qadhi fil hadis fahuwa Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala. Ini secara umum. Kalau di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah, idza utliqa al-Qadhi fi Syafi'iyah fahuwa Al-Qadhi Husain. Tapi dalam fikih, ketika dalam hadis idza utliqa al-Qadhi, ini umum, apakah dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Al-Hambali, itu wal murad bihi Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala. Sama ketika di dalam ilmu tafsir dikatakan qala al-Qadhi, di dalam ilmu tafsir beliau adalah Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, yang mempunyai tafsir Al-Baydawi. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi syifa, di dalam kitab Asy-Syifa, kitab yang sangat antik, sangat luar biasa. Jadi di dalam menerangkan tentang bagaimana baginda Nabi SAW mulai penciptaan awal sampai Nabi SAW wafat, itu ada di dalam kitab Asy-Syifa. Unzur sirata nabiyyina, lihatlah akan sirah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khuluquhu, dan akhlaknya nabiyyina, fil mal, di dalam harta. Tajidhu, ini jawab dari amar, maka akan menemukan kamu, hu, akan nabiyyana, qad utiya khazainal ard, yang sungguh diberikan Nabi khazainal ard, akan kekayaan bumi, wa mafatihal bilad, dan kemenangan banyak-banyak negeri. Yang artinya dari sini saja, tidak usah diteruskan. Berarti beliau itu kalau mau mencari harta sudah enggak kehitungan. Utiya khazainal ard, kekayaan bumi ini dibuka oleh Allah untuk beliau. Bahkan beliau pernah ditawarkan Gunung Uhud akan dijadikan emas kalau mau. Tapi An-Nabi SAW tidak mau. Kenapa? Satu, karena beliau memang sangat zuhud di dalam dunia. Yang kedua, takut umatnya berebut dunia kalau sampai beliau SAW senang dunia.
Karena yang namanya panutan itu pasti akan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti. Wa mafatihal bilad, kemenangan banyak negeri itu yang namanya sudah di bawah komando dan kendali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau memang mencari harta, ya tinggal kontak lah kalau kata anak sekarang itu. Tapi itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali masalah duniawi. Ketika dunia datang ke tangan beliau, maka diperuntukkan untuk perjuangan atau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan daripada kaum muslimin. Wa hillal lahul ghanaim, dan dihalalkan bagi Nabi al-ghanaim, apa harta ghanimah, walam tahilla li nabiyyin qablah, dan tidak dihalalkan dan tidak halal ya ghanaim bagi seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya yang namanya ghanaim, harta ghanimah itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak halal. Jadi para nabi, misal Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau memerangi orang kafir, kemudian harta mereka itu sudah menjadi milik orang Islam, sudah di tangan orang Islam, maka harta-harta orang kafir yang ditinggalkan sebab perang itu dibakar langsung, atau dibuang langsung. Tidak boleh dimiliki oleh Nabi dan umatnya. Itu dalam kitab-kitab sejarah atau syarah-syarah hadis, ulama berpendapat seperti itu. Tapi untuk Nabi SAW umatnya ini boleh harta ghanimah itu. Jadi kalau memang Nabi SAW mau menumpuk harta, dari harta ghanimah itu saja kan bisa ambil bagian, tapi itulah beliau. Dibagikan harta ghanimah kepada umat, Nabi SAW tidak ngambil apa-apa. Wa futiha alaihi fi hayatihi, dan dimenangkan ali atas Nabi, bagi Nabi fi hayatihi, dalam hidupnya Nabi SAW, biladul Hijaz, negeri-negeri Hijaz, wal Yaman, dan Yaman, wa jami'u jaziratil Arab, dan semua jazirah Arab, wa ma dana dalika, dan negara-negara dana yang dekat dalika akan itu, bilad al-Hijaz ila akhirih minasy-Syami wal Iraq, nyatanya dari Syam dan Irak. Wujuliba ilaihi min akhmasiha, dan ditarik ilaihi, artinya diberikan kepada Nabi, min akhmasiha, daripada khumus-khumusnya, ya siapa namanya, al-ghanaim, wa jizyatiha, atau di sini min akhmasiha, dari akhmasnya ya bilad, wa jizyatiha, dan pajaknya bilad, wa sadaqatiha, dan sedekahnya ya bilad. Nah, ini akhmasiha al-ghanimah, ya, al-ghanaim, min akhmasiha, dari khumus-khumusnya al-ghanaim, wa jizyatiha, dan pajaknya ya bilad. Tapi yang dimaksud di sini bilad ini yang tidak mau masuk Islam, artinya ahlud dimmah. Nah, ini jangan salah ini pengertiannya, ya. Wa jizyatiha, dan pajaknya bilad ay min ahlid dimmah, ditulis saja min ahlid dimmah. Wa sadaqatiha, dan sedekah-sedekahnya bilad. Sedekah-sedekah bilad artinya min aghniya'il ummah, dari orang-orang kayanya umat. Nah, ma la yujbalil muluk illa ba'duhu, apa perkara yang tidak diberikan lil muluk, kepada banyak-banyak raja, illa ba'duhu, kecuali sebagian mah. Nah, wa hadanahu jama'atun min mulukil agalim, wa hadanahu, dan berdamai akan Nabi, jama'atun, siapa orang banyak, min mulukil aqalim, daripada rajanya banyak-banyak iklim, artinya negeri juga itu, di bawah negeri iklim itu. Famastaisar bi syai'in minhu, maka tidak memilih Rasul, artinya tidak membekas kepada hatinya, bi syai'in, akan suatu, minhu, dari ma. Jadi banyak yang negara-negara yang
diajak masuk Islam oleh Nabi SAW, negara-negara itu minta damai kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau mau Anda ini, kami akan beri harta yang banyak, tapi tolong kami ini juga usah diajak ke Islam. Tidak mau Nabi SAW, tidak mau. Harus mengikuti Islam. Kalau tidak bayar pajak. Jadi artinya mau lepas mereka itu nggak mau. Kalau tidak harus bayar pajak. Kalau mereka ahlu dhimah, kalau kafir ya diajak tetap oleh Nabi SAW. Wala amsaka minhu dirhaman, dan tidak memegang Nabi minhu dirham, daripada harta itu, dirhaman akan 1 dirham pun. Bal sarafahu fi masarifi, bahkan memberikan Rasulhu akan dirham fi masarifi, di dalam tempat tasarrufnya dirham. Wa aghna bihi ghairahu, dan membuat kaya Rasul bihi dengan ma ghairahu, akan selain Rasul, atau ke ma semualah. Wa gawwa bihil muslimin, dan memperkuat Rasul dengan ma al muslimin, akan orang-orang Islam. Jadi diri sendirinya tidak ngambil harta itu. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yasurruni anna li uhudan dhahaba yabitu indi minhu dinar. Tidak membahagiakan ni kepadaku, annali, akan sungguhnya li, yaitu bagiku, uhudan, apa, Jabal Uhud, dahaban, emas, yakni yabitu, yang menginap, indi, di sisiku, minhu, dari dahab atau Uhud, dinarun, apa, 1 dinar pun, illa dinaron arsuduhu didainin, kecuali 1 dinar arsuduhu, yang akan bayar aku bihi, dengan hu, akan dinar, didainin, untuk apa namanya ini, untuk ini lidainin di sini, ini la'alla shawab, lidaini, lidaini, untuk hutangku. Kecuali aku punya hutang, maka aku akan ambil hanya untuk bayar hutang saja, kata Nabi SAW. Jadi seandainya Uhud itu dijadikan emas oleh Allah SWT untukku, kata Nabi, aku tidak senang Uhud itu menginap di rumahku. Artinya ada di dalam kendali dan kuasaanku, walaupun hanya 1 malam. Aku tidak akan mengambilnya sedikit pun. Jadi misalkan sore-sore seperti sekarang, Jabal Uhud dirubah oleh Allah menjadi emas. Nabi SAW tidak senang, kecuali malam ini Jabal Uhud yang begitu besar itu, yang sudah menjadi emas, semua sudah dibagi-bagikan kepada orang Islam, kecuali Nabi SAW kalau punya hutang, paling ambil untuk bayar hutang saja. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atathu dananiru, dan marratan faqasamaha, dan datang kepada Nabi SAW dananiru, apa, banyak-banyak dinar. Ini sering sebenarnya ini. Marratan, dalam 1 kesempatan, faqasamaha, maka membagi-bagikan, ini yang banyak ini dari Bahrain waktu itu. Faqasamaha, maka membagikan Nabi akan dinar, akan dananir, wa baqiyat minha baqiyah, dan tersisa minha, dari dananir, baqiyatun, apa, sedikit. Fadafaha li ba'dhi nisa'ihi, maka memberikan Rasul akan baqiyah li ba'dhi nisa'ihi, kepada sebagian istri-istrinya Rasul. Falam ya'khud naumun, maka tidak mengambil akan Nabi naumun, apa, tidur. Artinya tidak bisa tidur Nabi SAW itu ketika di rumahnya banyak uang, atau ada uang, di mana uang itu memang pemberian dari raja-raja di sekitar. Hatta qama, sehingga bangun Nabi, wa qasamaha, dan membagi Nabi akan baqiyah. Wa qala, dan berkata Nabi setelah dibagi-bagikan itu uang, al-an istarahtu, sekarang aku bisa istirahat, artinya aku senang. Jadi setiap kali Nabi SAW itu kedatangan apa itu jizyah, pajak, atau memang hadiah, itu yang sering hadiah dari Raja Bahrain yang sering banyak itu. Sampai ke Madinah misalkan duhur atau pagi, sampai itu hari itu dihabiskan oleh Rasul. Ada sisa sedikit diberikan kepada istrinya, karena itu masih berbentuk uang. Malam itu Nabi SAW tidak bisa tidur. Kemudian beliau bangun, mana uang itu yang sisa tadi siang itu, diberikan oleh istrinya, kemudian dibagi-bagikan lagi kepada orang Islam.
Kemudian Nabi SAW berkata, lah sekarang aku bisa tidur katanya. Sekarang aku bisa tidur. Jadi tidak pernah Nabi SAW itu meninggalkan harta di dalam rumahnya. Sampai waktu pagi, artinya kalau ada dibagi-bagikan semua. Sallallahu Alaihi Wasallam itu panutan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang betul-betul beliau itu mengajarkan kita supaya kita itu lebih cinta akhirat daripada dunia. Bahkan memberi contoh yang sangat-sangat bermakna. Beliau sendiri tidak cinta sama sekali kepada dunia. Semua yang dikerjakan beliau menjadi contoh kepada kita untuk bekal akhirat semuanya. Wa mata wa dir'uhu marhunatun fi nafaqati ayalih, dan wafat Nabi wa dir'uhu hali adapun baju besinya Nabi marhunatun yaitu digadaikan fi nafaqati ayalih di dalam menafkahkan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita ini, beliau wafat, dir'nya baju besinya masih digadaikan ke orang Yahudi waktu itu. Waqtasara min nafaqatihi wa malbasihi wa maskanihi ala ma tatuhu ilaihi daruratuh. Dan meringkas artinya mengambil cukup Nabi min nafaqatihi, artinya waqtasara meminimalisir, min nafaqatihi dari nafkahnya Nabi, wa malbasihi dan pakaian Nabi, wa maskanihi dan tempatnya Nabi, rumah, ala ma tatuhu ilaihi daruratuh, atas perkara tatuhu yang mengajak hu akan Rasul ilaih kepada ma darurathu daruratnya Rasul, artinya sangat hajat. Ini sudah cukup, ini rumah saya seperti ini, cukup. Artinya itu yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan lah istilahnya sekarang itu. Jadi kalau Nabi SAW mau bangun istana itu sangat bisa, sangat bisa. Tapi Nabi SAW tidak membangun istana. Rumah beliau hanya segi 4 berapa meter kali berapa meter, dan itu sekarang yang menjadi makam beliau. Makam beliau Nabi SAW itu bisa kira-kira lah kurang lebih berapa meter, itu adalah di internet. Kalau mau lihat coba ketik di internet itu ukuran rumah baginda Nabi SAW. Jadi kecil itu Nabi SAW. Artinya seandainya beliau itu, dan itu tidak mungkin, seandainya beliau itu mau satu desa sekalipun mau dibangun istana, beliau sangat bisa dibangun istana. Satu kampung itu mau dibangun istana semua, beliau bisa. Tapi itulah beliau mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus dibuat sarana dan bekal untuk akhirat. Karena yang menunggu kita adalah akhirat, dan akhirat butuh amal kita kalau kita ingin selamat dan kita ingin bahagia. Maka jadikan dunia ini sarana atau sebab supaya kita selamat nanti di akhirat dan supaya kita bahagia di akhirat. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, luar biasa beliau itu. Wa zahida fima siwah, dan zuhud Rasul SAW di dalam perkara siwah selain ma tat'u ilaihi daruratuh. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Fakana yalbasu ma wajadahu wa yalbasu fil ghalib asy-syamlah. Dan maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu, yaitu memakai Nabi, ma akan perkara, wajadahu yang menemukan Nabi, hu akan ma, fayalbasu maka memakai Nabi, fil ghalibi, nah di dalam kebanyakan waktunya, asyamlata akan asyamlah. Ini asyamlah ini semacam kain yang tidak dijahit. Kalau di Madura seperti halnya samper. Jadi orang tua kita dahulu yang perempuan itu kan ada yang pakai sarung tapi tidak dijahit, semacam itu syamlah. Jadi kisain yuttazaru bihi,
wahiyal burdah. Wa tasmiyatul awam ma yaluffu 'ala ar-ra's syamlah. Jadi apa namanya, ada banyak definisi. Jadi yang penting bisa menutupi aurat, yang penting bisa menutupi aurat. Wal kisa al khashin, dan al kisa al khashin. Kisa yakni garib minal burda, sama seperti selendang juga, yang apa namanya, atau jubah yang tidak dijahit di depannya, tapi ya itu selendang, bisa dibuat jubah, artinya dikalungkan ke pundak ini. Wal kisa al khashin, dan apa namanya, selendang yang kasar. Wal burd al ghalid, sama, al ghalid kasar juga. Al kisa wal burd ini sama. Cuman ada bedanya mungkin kalau di Arab itu apa namanya, kalau al-kisa ini biasa sudah dijual di Mekah, di Hijaz. Kalau burd ini lebih identik dengan didatangkan dari Yaman, dan itu kalau kisah ini biasanya polos. Kalau burd ini ada liris-lirisnya, ada khutut, ada apa namanya, ada garis-garisnya. Nabi SAW pakaiannya yang penting ada, yang penting bersih, menutupi aurat, suci, yang jelas itu. Sederhana sekali beliau itu. Wa yaqsimu ala man hadarahu aqbiyatad dibajil mukhawwasah bidhahab. Dan membagi-bagi Nabi ala man hadarahu, atas orang atau akan orang yang hadir, manhu akan Nabi, aqbiyatad dibaj, akan pakaian-pakaian sutra, al mukhawwasah, yang dihias bidhahab dengan emas, yang dipakai sendiri, yang sederhana. Sedangkan hadiah-hadiah raja yang dari luar, hadiah-hadiah pemimpin negeri yang dari luar, itu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Wa yarfa'u liman lam yahdur, jadi yang hadir diberikan. Wa yarfa'u, dan mengangkat Nabi, artinya menyimpan Nabi, liman lam yahdur, bagi orang yang tidak hadir, man, artinya orang yang berhak mendapatkan tapi tidak hadir, itu disimpanin oleh Nabi SAW. Ini nanti fulan bin fulan, ini untuk fulan bin fulan, enggak datang, yang berhak untuk mendapatkan, nanti kalau datang saya kasih. Jadi dirinya sendiri memilih sederhana, sedangkan pakaian-pakaian yang mahal dikasih orang. Itu baginda Nabi SAW. Idil mubahatu fil malabis wat tazayyunu biha laysat min khisali syaraf wal jalalah, wahiyya min simatin nisa. Idil mubahatu, karena adapun berbangga-bangga, fil malabis, di dalam pakaian-pakaian, wat tazayyun, dan berhias, biha dengan malabis, laisat, yaitu tiada, al mubahat min khisali syaraf wal jalalah, yaitu sebagian dari perkara-perkara kemuliaan dan keagungan. Wahiyya, adapun al mubahat fil malabis, min simatin nisa, yaitu sebagian dari sifat-sifatnya perempuan, yang nicis, yang pakaiannya harus gemerlap, yang pakaiannya ada manik-manik, itu perempuan yang seperti itu, kata beliau ini. Wal mahmud minha naqawatu thawb, adapun yang terpuji minha, dari ya malabis, bagi apa namanya, laki-laki, naqawatu thawb, satu, bersihnya baju, artinya suci. Wat tawassut min jinsih, dan sedang-sedang dari jenisnya thawb, yang enggak mahal, enggak terlalu mahal. Artinya kalau di Indonesia, kalau laki-laki enggak usah pakai sutra lah, selain haram ya terlalu gitu. Atau enggak sutra mahal sekali, untuk apa? Yang tawassut saja, ya silakan saja kalau mau pakai, enggak haram sih. Cuman at-tawassut ini amrun mahmud. Khairul umur awsatuha. Wa kaunuhu lubs mithlih, dan adanya thawb, yaitu dipakai umpamanya thawb, artinya banyak orang yang pakai lah, supaya kita tidak diperhatiin gara-gara baju. Kalau perempuan ya biasa begitu. Oh, ini sudah ada yang punya, enggak jadi beli. Ini sudah ada yang punya, enggak jadi beli. Itu perempuan. Laki-laki
Enggak begitulah. Ghairu muskitin li mura'ati jinsih, yang tidak menggugurkan akan muruah jenisnya ya, sob. Jadi jangan sampai gara-gara baju kita kehilangan muruah. Ya kalau punya uang jangan terlalu pelit lah untuk beli baju itu. Jangan terlalu pelit untuk baju, karena badan kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirawat, untuk disehatkan supaya ibadahnya semangat. Kalau punya uang, belilah baju, sarung atau baju atau celana, peci, kaos atau apalah yang bagus-bagus. Tapi jangan terlalu mahal. Ini berapa ini? Celananya berapa? Celananya ini harganya 15 juta. Oh, celana 15 juta. Ini sepatunya berapa? Sepatunya 30 juta beli atau apalah. Ini apa nih, apa namanya itu, merek-merek yang sekarang itu. Saya dulu banyak tahu, saya tukang nganternya itu, jadi guide dulu saya waktu di Mekah itu. Jadi ke Rubaiyat namanya di Jeddah itu tempatnya barang-barang mahal. Saya pernah nganter salah seorang anggota DPR RI, istrinya itu beli tas harganya 48 juta satu. Tas kecil, tas arisan itu. Jadi langsung beli dua, dia hampir 100 juta. Ini untuk apa? Nah itu perempuan. Bapaknya ini yang salah satu ketua komisi DPR RI itu waktu itu beli kacamata yang murah-murah dengan saya itu. Jadi bapaknya baik. Allah yarhamu, sudah meninggal dia. Ibunya baik juga sih. Cuman ya itu. Kalau beli tas gitu, harganya 48 juta, 50 juta. Jadi untuk apa? Kalau kita hidup di dunia ini untuk ibadah, ya jangan terlalu lah, jangan terlalu. Jangan terlalu. Beli jangan yang jelek-jelek kalau punya uang, tapi enggak usah terlalu mahal. Wa fil mawahib, dan disebutkan dalam kitab Mawahib, innal jamala fis surati wal libasi wal hayati thalathatu anwa'. Adapun cantik di dalam rupa, wal libas dan pakaian, wal hay'ah dan penampilan, thalathatu anwa', yaitu ada 3 macam. Minhuma yuhmad, yaitu sebagian dari jamal, adapun perkara yang dipuji ma. Wa minhuma yudam, dan yaitu sebagian dari jamal, adapun perkara yang dicela ya ma. Wa minhuma lam yata'allaq bihi madhun wala dammun, dan yaitu sebagian jamal, adapun perkara yang tidak berkaitan ma, yang tidak berkaitan bihi dengan ma, madhun apa pujian, wala dammun dan tidak apa celaan. Fal mahmud, maka adapun yang dipuji minhu di jamal, maka lillah, yaitu perkara yang ada malillah, karena Allah. Al mahmud yakni al jamalul mahmud maka lillah. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau salat pakai yang bagus. Kalau perempuan misalkan mau kenanya, kalau untuk salat beli yang bagus lah. Jangan baju untuk kondangan, jangan baju untuk pelesiran, itu yang bagus. Sedangkan mau kenanya sudah banyak kena nget-nget, alias apa itu yang hitam-hitam itu, alias kena itu bintik-bintik hitam, loraengen janreng madura. Janganlah. Yani al-jamal al-mahmud makana lillah. Makana lillah. Jadi badan kita ini dilayani sebagaimana mestinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala taatillah taala, dan membantu atas taat kepada Allah taala. Wa tanfidhi awamirih, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wal istijabatilah, dan nyampetenih akan Allah, artinya menjawab panggilan Allah. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufud, seperti perkara ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammalu, yaitu mempercantik diri, artinya berpakaian bagus. Ya Nabi lil wufud, untuk para tamu. Jadi kalau ada tamu, kita tampakkan bahwa kita ini tidak berharap apa-apa dari orang. Ustadz misalkan, mohon maaf kiai, ya pantas itu. Jadi bajunya yang bagus, sarungnya yang bagus, tapi yang enggak terlalu mahal lah.
yang umum lah, artinya yang bersih. Jadi kita menampakkan bahwa kita ini lillahi ta'ala. Wa hadha nadhiru libasi alatil harbi wal qital. Adapun ini yaitu sepadan akan pakaian alatil harb, alat perang, dan lil qital, untuk perang. Walibasil harir fil harb, dan apa nadhir ini maknanya? Sebentar. Walibasil, bukan anu ya, bukan sepadan, lawan ya. Wa hadha nadhiru libasi alatil harb lil qital walibasil harir fil harb wal khuyala fi. Fa inna dzalika mahmudun. Adapun ini nadhiru, yaitu lawannya, ya, pakaian alat perang untuk perang, walibasil harir, dan memakai apa namanya, al harir, sutra fil harbi, di dalam peperangan, wal khuyala, dan apa namanya, makna asalnya sombong, fihi, di dalam ya harb. Fa inna dzalika mahmud, maka sungguhnya itu apa? Libas alatil harb lil qital, yaitu mahmud, terpuji. Ittadammana i'la'i kalimatillah ta'ala, karena menyimpan dalik akan meluhurkan atau meninggikan kalimat Allah Ta'ala, wa nasra dinih, dan membantu agamanya Allah, wa ghaidha aduwih, dan ghaidha aduwih, apa ghaidha aduwih, dan ghaidh ini mana asalnya menakutkan, di sini membuat takut musuhnya Allah. Mana asalnya jengkel atau marah ini. Jadi kalau dalam perang lain, kita pakaian kita yang mahal-mahal, tidak apa-apa itu, supaya tahu bahwa musuh Islam itu bahwa orang Islam itu tidak kere lah, istilahnya kayak begitu kan. Jadi orang-orang Islam itu kuat, bukan hanya badannya tapi juga hartanya dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut sesuatu yang mahmud, yang terpuji, yaitu maka lillah wa ana ala ta'atillah ta'ala wa tanfidhi awamirih. Sesuatu yang karena Allah dan yang bisa membantu taat kepada Allah dan melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, salat, dan lain sebagainya. Wal madmum minhu ma kana lid dunya. Adapun yang tercela minhu dari ya jamal, dari kecantikan, keindahan di dalam rupa kita dan pakaian kita, maka lid dunya, itu perkara yang ada, yaitu untuk dunia. Jadi kita apa namanya, war riasa, dan riasah, kepemimpinan, wal fakhri wal khuyala, dan kesombongan, wal khuyala, dan sama kesombongan, wa ayyakunu huwa ayatul abdi wa aqsa matlabih, dan harus ada yamma huwa yamma ghayatul abdi, la yamman huwa yamman ghayatul abdi, yaitu tujuan penghambaan, wa aqsa matlabih, dan puncak apa namanya, dan puncak pencariannya ya man. La ini kema mak wa ayyakuna huwa ghayatul abdi, dan harus ada ma huwa yamma ghayatul abdi, yaitu ujung penghambaan, artinya yang memang dicari itu, wa aqsa matlabih, dan ujung atau puncak pencariannya ya man, puncak pencariannya ya man. Artinya apa nama, merawat tubuh kita dengan pakaian, dengan keindahan, itu jangan keterlaluan lah. Jangan beli baju untuk apa namanya, kesombongan atau tujuan yang tidak ada akhiratnya sama sekali. Ini ajaran Islam begitu. Ajaran Islam begitu, walaupun itu mubah kalau tidak niat sombong ya. Tapi kita dituntut untuk tidak keterlaluan dia di dalam memilih pakaian itu. Jadi kalau pakaiannya harganya 50 juta, 25 juta pakaian, ada yang begitu itu.
Itu berapa itu bajunya? 15 juta. Wong yang 1 juta sudah bagus. Itu orang-orang seperti itu tidak mikir orang lain biasanya. Wa amma ma la yuhmadu wa la yudam fa huwa ma khala an hadain al-qasdain. Dan adapun perkara yang tidak dipuji dan tidak dicela, ma fa huwa, maka adapun ma khala, yaitu perkara yang sepi ma dari ini dua tujuan. Wa tajarrada 'anil wasfain, dan lepas ya ma dari dua sifat ya. Waqad kana nabi, dan sungguh ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudayyiqu bil iktisar ala sinfin minal libas bi'ainih, yaitu tidak mempersempit Nabi bil iktisar dengan mengambil cukup ala sinfin atas satu macam minal libas daripada pakaian bi'ainihi dengan zatnya ya sinf. Wala yatlubun nafisal ghaliyah, dan tidak mencari Nabi an-nafisa akan yang sangat bagus, al-ghali yang sangat yang mahal. Bal yasta'milu ma tayassar, tapi yasta'milu menggunakan Nabi ma akan perkara tayassar yang mudah ma. Jadi Nabi SAW juga tidak memakai yang sangat jelek, tidak, yang sedang-sedang, tapi tidak yang sangat mahal, tidak. Yasta'milu ma tayassar, yang ada dipakai. Jadi jangan sampai kita ini diperberat pakaian kita. Kita ini jangan diperberat, jangan disiksa oleh gaya kita. Oleh gaya kita. Saya pernah dulu waktu di Mekah itu saya menjadi pemandu jamaah umroh PIP. Itu salah satu deputi menteri lah, tidak usah saya sebutkan. Salah satu deputi menteri paling kata orang-orang paling gengsi lah di Indonesia. Kemudian diantaranya waktu itu anggota MPR RI, dan ada beberapa gubernur. Kalau salah satu kandidat gubernur itu bersama-sama 3 orang itu. Salah satu deputi menteri itu sesudah sa'i, dia bilang ke saya, Pak Wasi, saya mau cukur di salon, katanya. Salon yang di sekitar Masjidil Haram itu salon gundul semua. Jadi nggak ada salon yang kece-kece, itu nggak ada. Di mana Pak? Di Hilton, katanya. Saya bawa ke Hilton. Setelah sampai ke Hilton, tukang cukurnya orang kalau ndak Pakistan, Bangladesh. Saya suruh masuk aja. Masuk Pak. Masuk, langsung dipelontos oleh orang itu, oleh tukang cukur itu. Langsung marah ke saya, Pak Wasi, kenapa saya ini dipelontos begini? Lah, Bapak nggak bilang, saya nggak tahu ngomong. Bapak nggak ngomong saya sih. Akhirnya digundul dia. Dia marah sampai ke hotel itu, nggak senang sama saya. Saya ini berapa hari lagi akan memimpin rapat, katanya. Bapak nggak ngasih saya, nggak ngasih tahu saya bahwa Bapak ini mau cukurnya berapa senti. Jadi beliau itu nggak enak pikirannya, karena mau pulang dari umroh, mau memimpin rapat kok gundul gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi diberatkan dirinya sendiri, diberatkan pikirannya sendiri. Jadi kita ini jangan mau diberatkan perasaan kita. Gundul nggak gundul, yang penting mimpin rapat yang benar, kan begitu kan? Yang benar itu. Allah alam lah. Tsumma qala wa rawa Abu Nu'aim fil Hilyah. Tsumma qala, kemudian berkata sahibul mawahib Al-Imam Al-Qustullani rahimahullah, rawa Abu Nu'aim fil Hilyah, meriwayatkan siapa Imam Abu Nu'aim fil Hilyah, di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, rahimahullah ta'ala, ani Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, marfu'an, halih hadis marfu'. Artinya oleh Ibnu Umar dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini memang hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min karamatil mu'min 'ala Allah 'azza wa jalla naqa'a thawbih. Sungguhnya yaitu dari kemuliaannya orang mukmin atas Allah azza wa jalla. Artinya di antara sifat orang mukmin yang disenangi oleh Allah adalah naqa'a thawbih, sucinya bajunya mukmin, wa ridahu bil yasir, dan ridhanya mukmin dengan yang sedikit. Artinya tidak terlalu mewah lah, tidak, orang mukmin yang
Yang baik itu walaupun kaya sekalipun ya kekayaannya jangan dinikmati sendiri, kasih orang. Kekayaan yang bermanfaat bagi seseorang adalah kekayaan yang ketika dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua di dalam sakunya nggak pernah keluar, nggak manfaat namanya itu. Jadi kita ini nggak usah terlalu mewah. Kalau punya uang banyak ya jangan kere lah. Untuk diri kita sendiri jangan kere. Tapi cobalah pikirkan orang lain juga. Nanti di akhirat dalam beberapa hadis qudsi itu diterangkan eh, ketika seseorang datang dengan membawa banyak amalnya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu kemana? Aku sakit, kamu tidak jenguk aku, kata Allah. Masa engkau sakit ya Allah? Engkau itu kan Tuhan, masa Tuhan sakit? Hambaku yang sakit kamu biarkan. Terus ditanya lagi oleh Allah, kamu kemana? Aku lapar, kamu tidak kasih makan aku waktu di dunia. Masa Tuhan lapar ya Allah? Engkau kan Tuhan, gak mungkin lapar. Hambaku yang lapar tapi kamu biarkan, kamu telantarkan. Itu jadi sebab amarah dari Allah SWT ketika orang-orang kaya itu hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tidak mau memikirkan hamba-hamba Allah yang kekurangan. Allah nasallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan yaitu bagi apa namanya, Abi Nuaim fil Hilyah min hadis Jabir, dari hadisnya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a, yaitu melihat Nabi, rajulan wasikhatan, akan laki-laki yang kotor, thiyabuhu, apa pakaiannya ya rajul. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama wajada hada syai'an yunaggi bihi thiyabah, apakah tidak menemukan hada, apa ini, rajul, syai'an, akan suatu, yunaggi, yang mensucikan, ya rajul bihi, ya hada, bihi dengan syai' thiyabahu, akan pakaiannya, ya hada. Ini kenapa pakaiannya ini kok wasih, apa namanya, waskhan, kotor, apa ndak punya sabun dia, nggak punya air untuk membersihkan. Artinya Nabi tidak senang. Nabi tidak senang melihat orang itu kotor pakaiannya, kotor badannya. Kemudian malaikat itu enggan untuk mendekat kepada orang yang kotor-kotor, apalagi najis. Najis zahir ini, najis zahirnya. Ya lebih-lebih batin, artinya apa namanya, hatinya kotor dan lain sebagainya. Itu masalah besar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi, ya Allah. Qala, berkata lagi-lagi ini siapa, Al-Qustulani rahimahullah. Wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada apa sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi malbasihi, di dalam pakaiannya Nabi, atamma wa anfa'a lil badan, yaitu lebih sempurna dan lebih bermanfaat kepada badan, wa akhaffa ali, dan lebih meringankan ali atas badan. Fa innahu lam takun imamatuhu bil kabirah, maka sungguhnya Nabi, lam takun, yaitu tidak ada, imamatuhu, apa serbannya Nabi, bil kabirati, yaitu sangat besar, allati yu'di hamluha, yang memberatkan, apa membawa imamah, wa yud'ifuhu wa yaj'aluhu urdatan lil afat, dan membuat lemah apa namanya, di sini kembali ke malbas, ya. Hu akan Nabi, waj'aluhu, dan menjadikan, ya malbas, hu akan Nabi, urdatan lil afat, akan sebab akan banyak-banyak penyakit. Nah, wala bis saghirah, ini di mawahib, ya. Bentar. ويضعفه. Ini kelabes, ya. Kalau ke imamah itu sebenarnya imamah itu taknya
bukan taknis hakiki tapi majazi imamah. Jadi bisa saja ini dhamirnya dikembalikan kepada imamah allati yu'dhi hamlu wa yud'ifuhu, dan membuat lemah imamahu akan nabi, wa yaj'aluhu, dan menjadikan imam akan nabi urdatan, akan sebab akan penyakit. Artinya imamahnya Nabi SAW, surbannya Nabi SAW tidak terlalu besar sehingga kalau make berat, kalau make bisa bikin sudah, bisa bikin pusing. Tidak, sedang-sedang saja. Wala bisaghirah, dan tidak yaitu kecil, allati taksuru an wiqayati ras, yang tidak cukup, ya saghira an wiqayati ra'si, dari melindungi kepala, minal harri wal bardi, dari panas dan dingin. Tidak terlalu kecil juga. Ada kadang-kadang orang itu pakai imamah tipis sekali, kecil. Itu kurang bagus juga. Yang sedang-sedang lah, tapi jangan terlalu besar. Terlalu besar apalagi orangnya kurus. Imamahnya besar sekali, kata orang Madura, kayak kolat, seperti jamur katanya. Ada orangnya tinggi, besar, surbannya tipis sekali. Jadi yang sedang-sedang lah, ikut Nabi SAW, yang tidak mencolok. Wa kadzalikal ardiyah wal uzur akhaffu 'alal badan min ghairiha. Dan yaitu seperti itu imamah. Adapun al-ardiyah, banyak-banyak selendang, wal uzur, dan banyak-banyak sarung, akhaffu, yang lebih ringan, alal badan, atas badan, min ghairiha, dari selain selain ardiyah wal uzur. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yutawwilu akmamahu wa yuwassi'uha, dan tiada Nabi SAW yutawwilu, itu memperpanjang, Nabi akmamahu, akan pelenganan. Dan reng matur pelenganan. Akmam itu ujung baju yang di tangan itu, yang ya, ujung baju lengan. Nah, ujung lengan baju lah, itu akmam namanya. Wayasyuha, dan tidak, artinya, dan memperluas ya an-nabiha akan akmam. Enggak, Nabi SAW enggak, akumnya itu, lengan baju ujungnya itu tidak terlalu luas dan tidak panjang. Wa kana habba thiyab ila Rasulillah SAW yalbasu al-qamisu, dan ada yaitu paling dicintainya banyak-banyak thiyab, baju kepada Rasulullah SAW, yalbasu, yang memakai Rasul hu akan thob, al-qamisu, gamis. Apa gamis itu? Wal gamisu ismun lima yulbasu minal makhyiti. Adapun gamis yaitu nama lima akan perkara yulbasu yang dipakai minal makhyiti, dari yang dijahit, alladzi lahu kummani wa jaibun, yang yaitu bagi kummani, adapun dua pelenganan baju, wajaibun, dan jab. Jab ini bukan saku tapi yulbasu tahta thiyab. Ya, jab ini bukan saku tapi bahasa ammahnya saku. Yang dimaksud ini ada bukanya di depan. Terbuka di depan bajunya itu gamis namanya. Yulbasu tahta thiyab, yang dipakai gamis, di bawahnya banyak-banyak baju, jubah. Wala yakunu min sufin, dan tiada ya gamis yaitu dari wol, kada fil qamus, seperti itu di dalam kitab al-qamus. Jadi baju dalam lah, kita lihat masyayikh atau habaib itu baju dalamnya kalau panjang juga itu namanya gamis, baju luarnya thob atau jubah. Tapi kalau bahasa ammahnya ini kebalik. Thob itu yang di dalam, gamis yang di luar. Padahal di sini keterangannya di dalam kitab Al-Qamus, al-gamis itu yang di dalam, thob itu yang di luar. Nah, walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam siwa gamisin wahid, dan tiada yaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain
gamis yang satu. Faqad warada an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka sungguh datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Siti Aisyah itu berkata, Siti Aisyah, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengangkat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mengangkat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaan, akan makan siang, li asya'in, untuk makan malam, wala, dan tidak asya'an, akan makan malam, li ghadain, untuk makan siang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan sesudah makan siang untuk makan malam, lebih dikasih orang. Makan malam juga begitu, sesudah makan malam enggak menyimpan untuk makan siang, lebih dikasih orang. Subhanallah, betul-betul beliau itu adalah panutan yang sangat-sangat agung. Walat takhadha, dan tidak mengambil Nabi min syai'in, dari suatu pun, zaujain, akan dua macam makanan. Allah, 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 Allah. Artinya walat takhadha min syai'in zaujain, dua macam, akan dua istri, artinya dua macam, apakah itu makanan atau bahkan bisa dikembalikan kepada gamis di sini. Tapi yang lumrah ini karena ada asya wal ghida, ini makanan, dua jenis makanan. Nabi SAW kalau makan nasi, makan roti. Ada lauknya lah pasti. Lauknya itu idamin wahid. Sering Nabi SAW itu lauknya kalau roti hanya cuka. Itu saja. Itu yang dimaksud zaujain. Wala qamisain, dan tidak dua gamis, wala ridain, dan tidak dua selendang, wala izarain, dan tidak dua sarung, wala zaujainin fin ni'al, minan ni'al, dan tidak dua macam, minan ni'al, dari sandal. Jadi sandalnya, trompa Nabi SAW satu macam, izar, sarungnya juga satu macam, rida, selendangnya juga satu macam, gamisnya satu macam. Ini riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala. Wa kana kummu qamis Rasulillah, dan ada lengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ruswih, yaitu sampai ke pergelangan tangan. Wa rusghuh, adapun rusuk, mafsilu ma bainal kaffi was sa'idi minal insan, yaitu mafsil, tempat bertemunya perkara, bainal kaffi, di antara telapak tangan, was sa'idi, dan lengan, minal insan, dari manusia. Wa kana Rasulullah, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kummuhu, perlenganan, pergelangan, ya, pergelangan tangan, masa pergelangan tangan, artinya baju itu loh, lengan baju, bukan kummuhu, lengan bajunya Rasulullah SAW, ma'al asabi, yaitu rata beserta banyak-banyak jari. Artinya ada sebagian riwayat ini sampai ke jari, jadi pangkal jari ini. Ya, ini tidak bertentangan ini. Kalau di rumah mungkin begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama. Kalau perjalanan sering keluar, itu yang agak yang lebih ke atas lagi, lengan bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qamisuhu sallallahu alaihi wasallam fawqal ka'bain, dan ada gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di atas dua mata kaki. Artinya di atas dua mata kaki, ada yang mengatakan ila amsafi saqaihi, sampai separuh betis, agak ke atas memang. Wa kana kummuhu mal asabi', dan ada kumnya Nabi, sama seperti tadi kum itu perlenganan baju, mal asabi, yaitu beserta itu rata akan banyak-banyak jari, yaitu pangkal jari yang atas itu, yang bertemu dengan telapak tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada bimayaminih, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila memakai Nabi gamisan, akan gamis, bada, maka memulai Nabi bimayaminihi, dengan kanannya, ya, gamis. Walhasil an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Jadi kalau pakai baju, pakai sendal, pakai sirwal, celana, pakai
pakaian, jadi dimulai dari yang kanan dulu. Wa an Qurrata ibni Iyas radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah. Datang aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin di dalam beberapa orang min Muzainah dari kabilah Muzainah linubayyuhu supaya berbaiat kami masuk Islam. Hu akan Nabi wa inna zirra qamisi mutlaqun, dan sesungguhnya tali atau kancing gamisnya Nabi yaitu terbuka. Qala berkata Qurrah fadkhaltu yadiyah, maka memasukkan aku akan tanganku fi jaibi qamisihi, di jaib ini bukan saku, fi jaibi qamisihi di tempat bukanya gamisnya itu belahan ya, fi jaibi qamisihi di belahan gamisnya Nabi. Famasistul khatam, maka menyentuh aku akan stempel kenabian. Khatam itu stempel kenabian yang ada di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa kana habbu thiyabi ila Rasulillah, dan ada apa paling disenanginya baju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hibratah, yaitu jubbah hibarah dengan wazan inabah. Burdun yamaniyun, jubbah Yaman, muhabbarun, yang dihias. Ada sulam-sulamnya. Ay muzayyanun, artinya dihias, muhassanun, diperindah. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yaitu bagi Nabi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam burdani. Adapun dua burdah ahdarani, yang burdah ini bisa makna selendang, bisa makna gamis, tapi di sini banyak memberi arti bukan jubah, bukan gamis. Gamis kan yang di dalam. Itu. Mana sudah? Ahdarani, dua burda yang hijau keduanya. Fihi ma khututun, yang yaitu di dalam burda ini adapun garis-garis, liris-liris, khudrun yang hijau, la bahtan, tidak polos. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibu thiyabul khudur, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyenangkan akan Nabi apa baju yang hijau. Maka di Madinah itu diberi cat hijau kubah itu karena paling disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam warna di antara hijau. An Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu an-nabiyya, melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, dan yaitu atas Nabi artinya pakaiannya adapun perhiasan merah, artinya jubah merah. Ka'anni anzuru, seakan-akan aku anzur, yaitu melihat aku ila bariqi saqaihi, akan kilatnya betisnya, dua betisnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya saking bersihnya betis Nabi SAW dan jasad beliau, kalau terbuka dari bajunya itu mengkilat dilihat. Wal hulla, adapun al hulla bidhammi izarun wa ridaun. Lah ini kan hulla, adapun hulla izarun wa ridaun, yaitu sarung dan rida. Oh, ini berarti hulla ini bukan jubah, tapi satu paket dari dua pakaian atas bawah. Kalau sekarang di Indonesia baju koko dengan sarung lah ya. Izarun, sarung, waridaun, dan rida di sini selendang yang dipakai di atas lah maksudnya. Wala takunu hullatan, dan tiada hullatan yaitu hullah illa kecuali dari dua baju ya, atas bawahan. Au thawbin lahu bitanah, atau satu baju yang yaitu bagi thawb adapun pakaian dalam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksu banatihi khumural qazzi wal ibraisam, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksu, yaitu memakaikan, artinya memberikan pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam banatihi akan putri-putrinya Rasul, khumural qazzi wal ibraisam, akan jilbab. Khumur ini kerudung yang bisa menutupi bukan hanya kepala tapi sampai ke bawah dada perempuan. Itu khumur, seperti jilbab lah kalau di Indonesia. Kalau sekarang mereka bilang jilbab syar'i, nah gitu. Yang sampai ke bawah dada perempuan itu, bahkan sampai ke pusar. Akan jilbab al-qazzi wal ibraisam. Apa qazzi wal ibraisam itu? Jadi kalau qazzi ini masih bahan sutra, kalau ibraisamnya ini sudah halus. Wal khumur
kutub. Adapun kalimat khumur artinya kalau perempuan tidak apa-apa memakai sutra, nggak apa-apa. Maka Rasulullah SAW memberikan itu pakaian kepada yang ada sutranya kepada al-banat. Wal khumru ke kutubin. Adapun kalimat khumur yaitu seperti kalimat kutub, jam'u khimar, yaitu zamannya khimar. Wa huwa, adapun ya khimar ma tughatti bihil mar'ah, yaitu perkara yang menutupi bihi dengan ma siapa perempuan ra'saha akan kepalanya ya mar'ah. Jadi kerudung, tapi ini yang bisa di kitab-kitab atau syarah-syarahnya hadis itu yang menutupi sampai di bawah dadanya perempuan. Wa kana yattabi'ul harira min athiyab fayanzi'uh. Dan ada Nabi yattabi'u, yaitu mencari, Nabi artinya mengikuti, mencari al-harira akan sutra min athiyab dari banyak-banyak baju, fayanzi'uh maka membuka, mencabut Nabi hu akan harir. Jadi kalau baju laki-laki itu ada hiasan seperti sulam-sulam sutra, sedangkan baju itu baju laki-laki, maka oleh Nabi SAW sutranya itu dicari, artinya diteliti, kemudian dicabut. Kenapa? Supaya tidak terpakaikan ke laki-laki. Kan ada kadang bukan hiasan-hiasan di baju itu. Nah, ini dalil ala haram lubsil haril lirrijal, dalil akan haramnya memakai sutra bagi laki-laki. Wa kana qimatu thawbihi, dan ada harga bajunya Nabi SAW asyarata dirham, yaitu 10 dirham. 10 dirham. Murah. Ya dulu kalau dibanding sekarang ini mahal 10 dirham ini. Karena 1 dirham sekarang setengah jutaan. Tapi yang dimaksud di sini dirham dulu itu dibanding dengan harganya pakaian waktu itu tidak mahal, itu sudah dirhamnya itu, karena sulitnya pakaian masih waktu itu. Uang koilah, dan setiap mata uang itu enggak sama antara Hijaz, Irak, Mesir, atau kemudian dirham Bani Umayyah, dirham Bani Fulan, itu enggak sama, ada perbedaan sedikit. Wa kana wan Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabi, melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi asmalun wa alaihi asmalu mulayyatain. Melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu atas Nabi adapun baju layu. Asmal itu baju layu, mulayyatain yang tidak dijahit. Artinya baju layu tidak dijahit, artinya condong terbuka bajunya, itu hanya mirip selendang. Itu sampai sekarang banyak masih yang make orang Mauritania, kayak orang Mauritania. Wa qauluhu mulayyatain taswiru mula'ah, yaitu taswirnya kalimat mula'ah. Wa hiya, adapun mulayyatain kullu thawbin lam yudamma ba'duhu ila ba'din bi khaitin, yaitu tiap-tiap baju yang tidak dikumpulkan sebagian thawb kepada sebagian yang lain dengan jahitan. Bal kulluhu nasjun wahid, bahkan adapun semuanya thawb, yaitu nasjun wahid. Apa nasjun wahid? Kalau bahasa aslinya nasjun wahid yaitu satu sulaman. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, yaitu keluar Nabi, wa huwa yatawakkau, hal adapun Nabi yatawakkau yaitu bersandar, artinya memegang ke pundaknya siapa, ala Usamah, kepada atas Usamah radhiyallahu taala anhu. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan yaitu atas Nabi adapun thawb atau baju negeri Qitri.
qad tawashshaha bihi, yang sungguh bertutup Nabi bihi dengan ya thawb kitri, wa shalla bihim. Jadi tawashsyaha ini bertutup artinya seperti diselendangkan kedua bahunya ini. Fa shalla, maka salat Rasul SAW bihim bersama mereka. Wa qitriyun nisbatun ilal qitr, adapun kalimat qitri yaitu nisbat kepada atau ke negeri Qitr. Bahwa adapun saub kitri naun minal burud al yamaniyah, yaitu satu macam dari jubah-jubah Yaman, tutakhadu min qutnin, yang diambil, ya yang dibuat, ya burud, min qutnin, dari kapas, dari kutun. Wa fihi humratun wa alamun ma khusyunah, dan yaitu di dalam saub adapun warna merah, wa alamun, dan banyak-banyak garis, manasannya gambar, ma khusyunatin, beserta kasar, agak kasar. Wa tawashshah bi ay wada'ahu fawqa atiqaihi, adapun kalimat tawashshah bi artinya wada'ahu, meletakkan Nabi akan thawb fawqa atiqaihi, di atas kedua pundaknya Nabi. Au khalafa baina tarafaihi, atau menyilang Nabi di antara dua ujungnya thawb, wa rabatahuma bi unuqih, dan mengikat Nabi akan tarafaihi bi unuqihi, di lehernya Nabi. Wa anis sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharaja Rasulullah, keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data ghadatin, di waktu pagi. Ghada ini antara jam 8 jam 9. Wa alaihi mirtun, dan yaitu atas Nabi mirtun, adapun selendang, min sya'arin aswad, dari bulu yang hitam. Wal mirtu kisaun tawilun wasi', adapun mirt yaitu selendang yang sangat panjang, yang lebar. Wa anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, labisa, yaitu memakai Nabi, jubbatan, akan jubbah, rumiyatan, yang bangsa Rumi, dayyuqatal kumain, yang sempit dua pelenganannya, jadi pelenganannya. Wal jubbah thawbani bainahuma hashwun, adapun jubbah thawbani, yaitu dua baju, bainahuma hashwun, yang yaitu di antara keduanya adapun hashwun, ya penutup. Waqad tuqalu lima la hashwa lahu idza kanat dhiharatuhu min sufin, dan terkadang tuqalu, dikatakan jubbah lima la hashwa lahu, akan baju, untuk baju, la hashwa, yang tiada penutup, lahu, bagi, ma idza kanat dhiharatuhu, jika ada apa luarnya, ya ma min sufin, yaitu dari suf, dari wol. Wa kana kummuhu sallallahu alaihi wasallam ila ruswi, dan ada apa lengan bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ruswi, yaitu sampai ke rusuh. Rusuh ini seperti yang diterangkan kemarin, pertemuan antara telapak tangan dengan lengan. Wa labisal qaba'a wal farajiyah, dan memakai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan qaba. Qaba ini apa? Coba di bawah itu ada catatan kaki. As-thawbul mashkuk min amam, baju yang dibuka dari depan. Artinya mashkuk, yang dibelah. Artinya seperti jubah itulah yang dipakai sekarang, yang terbuka di depan, tidak ada kancing, tidak apa-apa itu. Wal farajiyah, dan jubah farajiyah, ya sama itu. Al-qaba wal farajiyah ini bisa menjadi tafsir kalimat qaba, yang terbuka di depan. Wala bisa jubbatan dayyuqatal kumain min fi safarih, dan memakai Nabi akan jubah dayyuqatal kumain, yang sempit dua pelanganannya, fi safarihi, di perjalanannya, ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari As-Sayyidah Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Siti Asma ini adalah perempuan hebat, putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang mendapat julukan Datun Nitaqain,
yang mempunyai selendang dibelah dua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berangkat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Untuk bungkus bekalnya tidak ada, maka kerudung atau selendang Sayyidah Asma yang memang hanya satu-satunya itu dibelah menjadi dua. Satu tetap dipakai, separuhnya maksudnya, separuh lagi untuk bungkus bekal baginda Nabi SAW yang berangkat hijrah didampingi oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Siti Asma ini dalam beberapa riwayat yang mengantarkan makanan ke Jabal Thur ketika sudah diprediksi bahwa bekal beliau berdua, Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, sudah habis, maka Siti Asma radhiyallahu taala anha yang mengantarkan tambahan bekal ke Jabal Thur. Siti Asma ini adalah ummi daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, di mana Sayyidina Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan setelah dibunuh disalib, dipancang. Kemudian ibunya datang kepada jasad Abdullah bin Zubair yang sudah dibunuh dan disalib itu, maka supaya diturunkan. Hajjaj waktu itu ada katanya dan mengatakan ini orang kadzab, pembohong katanya. Lalu Siti Asma berkata, demi Allah dia bukan pembohong, anakku bukan pembohong. Tidak mungkin dia pembohong, karena ketika dia lahir, yang masuk pertama ke mulut dan perut anakku ini adalah riqun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ludahnya air ludahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an Sayyidah Asma wa an Sayyidina Abdullah bin Zubair annaha, sungguhnya Asma akhrajat, yaitu mengeluarkan Asma jubbatan akan jubbah tayalisah. Jubbah tayalisah ini jadi macam atau model jubbah tayalisah namanya. Jadi di situ ada catatan kaki, nau'un minas thiyab laha alamun. Jadi jubah yang di situ terdapat ada gambarnya, ada liris-lirisnya. Kasrawaniyah atau Kisrawaniyah, yang bangsa Kisrawani, jadi berasal dari Itali. Laha libnatu daibaj atau dibaj, yaitu bagi jubah adapun tambalan sutra dibaj. Ada tambalannya dikit. Yang dimaksud tambalan dikit ini di jebnya katanya. Ini ada keterangannya, wa farjaha makfufani bid dibaj. Yang adapun farjaha, yakni ini farj ini buka dua sisi terbukanya. Begitu mungkin maknanya ya. Yang adapun dua sisi terbukanya jubbah makfufatani, yaitu disulam bidibaj dengan sutra. Artinya kalau jubah itu, jubah misalkan saya kasih contoh putih, jubah putih kan di depan ini terbuka dari atas ke bawah. Lah ini di kanan kirinya ini ditambal dengan sutra. Ini yang menunjukkan menjadi dalil bahwa ketika sutra itu dibikin hiasan di jubah atau baju laki-laki, yang penting tidak banyak, hanya sedikit ukurannya. Kalau di kitab-kitab fikih itu diantaranya yang ditulis oleh
Syekh Lahji nukil dari Al-Imam Al-Lahdal rahimahumullah ta'ala, tidak lebih dari 4 jari. Tidak lebih dari 4 jari. Jadi sedikitlah maksudnya. Ditambal sedikit dengan sutra, ada yang membolehkan ulama. Ini dalilnya seperti ini. Qalat, berkata Asma, hadhihi jubbatu Rasulillah. Adapun ini yaitu jubbahnya Rasulullah SAW. Kanat, ada jubbah inda Aisyah, yaitu di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, artinya ada di rumah Aisyah. Falamma qubidat, maka sesudah wafat ya Aisyah, qabattuha, maka mengambil aku akan jubbah. Saya ambil, katanya, karena ini kakaknya Siti Aisyah, Siti Asma. Wa kana Nabi, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalbasuha, yaitu memakai Nabi akan jubbah. Fa nahnu, ini perhatikan, fa nahnu, maka adapun kami, nausiluha, yaitu mencuci kami atau membasuh kami akan jubbah, lil marda, untuk orang-orang sakit, nastashfi biha, yang mencari sembuh aku. Artinya tabarruklah di situ ya, yang mencari kesembuhan aku biha, dengan jubbah. Sebab jubbah artinya tabarruklah. Sama dengan minum obat, tabarruk itu. Yang dimaksud adalah at-tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil barakah. Jadi ngambil barakah itu ya, mohon maaf, bukan kita percaya ke bendanya itu, tidak. Tapi karena ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya dengan minum obat, cari sembuh minum obat? Nah, kita masa menyembah pilnya, menyembah jarum suntiknya, obatnya? Tidak. Kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tabarruk bis salihin wa bi atharihim, ini amrun mahmud, dan laha al-qarina wad dalil, ada dalilnya. Ini min af'ali as-sahabah, perbuatan sahabat. Ini Siti Asma, sahabat besar, putrinya Sayyidina Abi Bakar, orang belum masuk Islam, ini sudah masuk Islam. Beliau bertabarruk dengan jubahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-libnati, ini pernah dilakukan oleh siapa namanya, imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah meminum air perasan jubahnya muridnya malah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa ma'nal labinah, atau ma'nal libnah, bukan labinah. Wa ma'nal libnah, adapun maknanya libnah, ruk'atun, yaitu tambalan, fi jaybil qamis, di jebnya gamis. Jeb ini bukan saku ya, tapi pertemuan antara dua sisi terbukanya gamis yang di depan itu. Wa kana Rasulullah, dan ada siapa Rasulullah SAW, yalbasu ma wajad, yaitu memakai Rasul akan perkara yang menemukan Rasul. Pamarratan syamlatan, maka satu ketika akan syamlah. Pamarratan burda hibaratin yamaniyah, dan di satu ketika akan jubbah hibarah yamaniyah. Pamarratan jubbah suf, dan dalam satu kesempatan akan jubbah wol. Ma wajad minal mubah labis, akan perkara yang menemukan Nabi minal mubah, dari yang boleh, labis, memakai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syamla kisaun saghirun yu'tazaru bih, adapun syamla yaitu selendang yang kecil, yu'tazaru bih, artinya tidak terlalu besar, yang dibuat sarung, bihi, apa dengan ya, kisa. Ini makna daripada kalimat-kalimat ini. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, akhrajat ilaina, mengeluarkan kepada kami siapa, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kisaan mulabbada, akan selendang yang ditambal, wa izaran walidha, dan sarung, artinya yang dipakai di bawah, walidhan, yang kasar. Faqalat, maka berkata ya Aisyah, qubidha Rasulullah, wafat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadain, di dalam ini dua pakaian. Wal kisa, adapun al kisa, ma yasturu alal badan, yaitu perkara yang yang menutupi ma alal badan, akan bagian atas badan. Wal mulabbat al muraqqa, adapun al mulabbat yaitu yang ditambal.
Wal izar, adapun izar ma yasturu asfal al badan, adapun izar yaitu perkara yang menutupi ma akan bagian bawah badan. Wa wiladuhu husyunatuhu, adapun kalimat wilad yaitu kasarnya ya thawb. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam kisaun mulabbadun yalbasuhu wa yaqul, dan ada yaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaun apa? Kisa selendang yang dipakai di atas lah, baju atas lah. Mulabbadun yang ditambal, yalbasuhu yang memakai Nabi hu akan kisah, wa yaqul dan berkata Nabi, innama ana abdun, pastinya adapun aku yaitu hamba. Albasu kama yalbasul abdu, yang memakai aku seperti yang memakai siapa? Hamba sahaya. Aku ini hamba, artinya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu tawadhu, luar biasa tawadhunya. Aku ini hamba, yang dimaksud adalah hamba Allah, Abdullah. Jadi aku memakai seperti yang dipakai hamba sahaja, budak-budak. Subhanallah. Alangkah mulianya, alangkah tingginya nilai akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam kisaun aswad, dan ada itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaun aswad. Apa? Kisah ya, selendang maksudnya bisa dibuat pakaian atas yang hitam. Fa wahabahu, maka memberikan Nabi akan kisah, diberikan kepada orang. Faqalat lahu Ummu Salamah, maka berkata kepada Nabi siapa? Ummu Salamah, bi abi anta wa ummi ma fa'ala dhalikal kisaul aswad. Bi abi anta wa ummi. Jadi di sini menjadi istilah orang Arab mengatakan seperti ini, bi abi anta wa ummi. Kalau dulu bagi beberapa sahabat berkata seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ummu Salamah bi abi anta wa ummi, ay ya Rasulullah, yani dengan bapakku, anta engkau ya Rasulullah, wa ummi dan ibuku, artinya fadaituka bi abi wa ummi. Jadi ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun taruhannya untuk cinta mereka kepada Nabi akan ditaruhkan, walaupun ayah dan ibu mereka sekalipun. Itu kok bisa begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih itu berkata, la yu'minu ahadukum, kalian tidak sempurna imannya kecuali aku adalah orang yang paling dicintai di antara kalian, walaupun daripada ayah dan anak-anak kalian. Jadi cinta kita kepada Nabi SAW harus melebihi segalanya, dan itu menunjukkan sempurnanya keimanan kita kepada Nabi SAW, yang berarti keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma fa'ala dhalikal kisa' al-aswad faqala kasautuhu. Jadi apa yang diperbuat al-kisa' dhalikal kisa' al-aswad, apa itu selendang yang hitam, faqala, maka berkata Nabi SAW, kasautuhu, maka aku akan kisah. Ini selendang ini apa ya Rasulullah? Ini yang aku pakai, kata beliau. Faqalat, maka berkata Ummu Salamah, ma ra'aitu syai'an qattu, tidak melihat aku akan suatu qattu sama sekali, ahsana, akan yang lebih indah, min bayadika, dari putihmu, ala sawadihi, di atas putihnya kulitmu, ala sawadihi, atas hitamnya ya al-kisa. Artinya kamu akan nampak lebih tampan ya Rasulullah, engkau akan nampak lebih tampan ya Rasulullah, aku lihat ketika engkau memakai pakaian yang hitam itu, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi SAW yang ketika mau dinikahi oleh Nabi SAW sempat menolak, minta maaf dengan 4 alasan. Alasan yang unik itu, kata beliau ini, ya Rasulullah, aku ini pencemburu.
pencemburu. Aku takut aku cemburu nanti, istrimu banyak. Kata Nabi SAW, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya rasa cemburumu itu nanti hilang. Maka Ummu Salamah menerima. Sesudah menjadi istri Nabi SAW betul-betul didoakan oleh Nabi SAW dan rasa cemburu itu betul-betul hilang. Radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataqanna'u biridai, dan ada Nabi SAW yataqanna'u, yaitu bertutup Nabi biridaihi dengan selendangnya Nabi. Taratan, dalam satu kesempatan, wa yatruku ukhra, dan meninggalkan Nabi SAW huwa akan taqannu ukhra, di kesempatan yang lain, akan kesempatan yang lain. Wa huwa alladhi yusamma fil urfi at-taylasan, adapun taqannu yaitu yang dinamakan ladi di dalam kebiasaan akan at-taylasan. Taylasan itu kita sudah bersurban misalkan. Jadi kita masih pakai selendang. Jadi selendangnya itu ditutupkan ke atas surban kita, itu namanya taylasan. Kalau guru kami di Mekah itu yang sering pakai taylasan itu kalau acara-acara besar adalah As-Sayyid Muhammad Ali al-Malik al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ghalibu ma yalbasuhu ashabuhu ma nusija min al-qutn, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalibu, yaitu adapun paling seringnya perkara yang memakai Nabi wa ya Nabi wa ashabuh, dan sahabat-sahabat Nabi, ma yaitu perkara nusija yang disulam, ma minal qutun, dari kutun. Kutun ini ya kapas lah, katun kata orang Indonesia itu. Wa rubbama labisu ma nusija minas suf, dan kadang-kadang memakai mereka ma akan perkara nusija yang disulam, ma dari ditenon, ma minas suf, ditenon ya, ditenon minas suf, dari suf, wal kattan. Kattan ini campuran antara katun dengan yang lain. Wala bisa, dan memakai sallallahu alaihi wasallam asy'ar al-aswad, akan baju asy'ar al-aswad. Sy'ar ini yang dibikin dari kulit bulu ya, bulu yang kayak wol juga, yang hitam. Wala bisa maratan burdatan minus suf, dan memakai Nabi dalam satu kesempatan akan jubah minus suf, dari wol. Wa wajada rihad dha'ni, maka menemukan Nabi akan aroma kambing, fataraha, maka melepas Nabi akan jubah. Pernah satu kali katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah yang terbuat dari wol, masih bau kambingnya masih ada. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilepas. Nah,